Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Nur Rosid, NPM 2201011016 dari Prodi Pendidikan Agama Islam, yang ingin mempresentasikan tugas dari Pak Dedi, tugas dasar-dasar pendidikan yang judulnya yaitu pendidikan karakter sebagai barier dekadensi era. Baik, pendidikan karakter sebagai barier dekadensi era itu adalah suatu usaha atau sengaja untuk membantu orang sehingga ia mendapat memahami sesuatu yang kita ajarkan atau memperhatikan atau melakukan nilai-nilai etika yang inti. Menurut Bapak Suyanto yang saya ambil dari jurnal, dari beberapa situs-situs dari internet, menurut Bapak Suyanto, jadi pendidikan karakter sebagai barier dekadensi era itu adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga dan masyarakat, bangsa dan negara. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya pendidikan itu adalah suatu upaya untuk memahamkan suatu orang, untuk memahamkan orang yang kita jelaskan sehingga orang tersebut paham apa yang kita jelaskan kepada dia. Dan menurut kamus psikologis, pendidikan karakter adalah kepribadian yang ditinjau dari titik tolak etis atau moral, misalnya yaitu kejujuran seseorang, biasanya berkaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap. Kemudian ada banyak nilai-nilai pendidikan karakter menurut Kemendikbud. Yang nomor 1 yaitu religius, kedua jujur, yang ketiga toleransi, yang keempat disiplin, dan yang kelima kerja kelas, dan yang nomor 6 yaitu kreatif. Religius dapat diartikan yaitu ketaatan dan kepatuhan terhadap agama yang dianutnya. Jadi yang dimaksud dengan religius adalah kita harus mentaati peraturan agama yang kita anut. Kan kita sebagai penganut agama Islam, jadi kita harus mematuhi peraturan-peraturan dan menjauhi larangan-larangannya. Misalnya apa? Kita sebagai umat Islam wajib melaksanakan sholat, tidak boleh meninggalkan sholat, melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, terus menjauhi larangan-larangannya. Apa itu larangannya tersebut? Larangannya adalah kita tidak boleh meminum arak, tidak boleh mabuk-mabukan, dan lain-lain. Jadi nilai-nilai selanjutnya itu adalah jujur. Jujur adalah berperilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Jadi disimpulkan bahwasanya jujur, kita tidak boleh berbohong kepada teman, kepada kedua orang tua, kepada dosen-dosen kita, kepada ustadz-ustadz kita. Karena apa? Apabila kita berbohong, itu adalah kembalinya pada diri kita sendiri, ruginya pada diri kita sendiri. Karena apa? Apabila kita berbohong pada orang yang satu kepada orang selanjutnya pada teman-temannya sendiri, teman-temannya lagi, itu dapat mengakibatkan penyesalan pada diri kita sendiri. Terus selanjutnya yaitu toleransi. Toleransi adalah sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, sikap dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Toleransi, semisal dalam agama itu kita wajib menghormati agama orang lain. Apabila orang lain menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu,
Kita kan sebagai agama muslim tidak boleh menjelek-jelekan agama orang lain. Karena apa? Itu adalah sikap yang tidak boleh, tidak patut kita contohkan. Terus selanjutnya itu disiplin. Disiplin dalam arti tindakannya menunjukkan perilaku tertib dan patuh terhadap peraturan. Jadi jelas di situ diartikan bahwasanya disiplin, kita tidak boleh melanggar peraturan yang telah ditetapkan dalam semisal dalam kehidupan pesantren, pondok, sekolah, terus kampus. Apabila di kampus itu diterapkan tidak boleh berambut panjang, tidak boleh memakai celana yang pendek, memakai celana jeans, maka kita tidak boleh melanggar peraturan tersebut. Kita harus disiplin. Terus kemudian adalah kerja keras. Kerja keras dalam arti suatu perbuatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah. Kita sebagai orang yang masih muda itu kita wajib bekerja keras. Karena apa? Karena apabila kita tidak bekerja keras dalam waktu muda, dan waktu muda kita digunakan untuk bermalas-malasan, karena itu mengakibatkan fatal bagi diri kita sendiri. Karena apa? Apabila kita bermalas-malasan di usia muda, kita akan menyesali perbuatan kita di waktu muda dan akan menyesal di usia tua. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.